Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Husni Kamil SPD. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS 2019 PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya tentang sintesa dan personal branding. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas Latsar CPNS. Unsur pada pemaparan video ini terdiri dari manajemen ASN, pelayanan publik, whole of government, dan personal branding. Manajemen ASN. Kedudukan ASN terdiri dari PNS dan P3K. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN: perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN: melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban ASN: setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik ASN. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, yaitu sebagai pedoman, panduan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Pelayanan publik. Dasar penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik. Pelayanan publik pada hakikatnya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Menpan Nomor 63/Kep/M.Pan/7/2003. Pelayanan publik oleh instansi pemerintah bermotif sosial dan politik, yakni untuk menjalankan visi dan misi serta mencari dukungan suara. Pelayanan publik oleh swasta dapat bermotif sosial atau volunteer, tetapi lebih banyak bermotif ekonomi, yakni mencari keuntungan. Pelayanan publik kepada masyarakat dapat diberikan secara cuma-cuma sebagai kompensasi dari pembayaran pajak ataupun di tarif pembayaran. Tarif pembayaran publik oleh pemerintah ditetapkan berdasarkan harga produksi atau tarif yang paling terjangkau. Pemberian pelayanan publik secara seragam kepada semua warga negara sebenarnya justru tidak adil, karena kebutuhan dan kepentingan masyarakat berbeda-beda. Klasifikasi pelayanan publik, yaitu pelayanan administratif, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang berikutnya adalah pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga yaitu pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang keempat adalah pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan
maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik, yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan, sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan terakhir kenyamanan. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Menpan nomor 63/Cap/M.Pan/7/2003. Kualitas pelayanan publik yaitu dilihat dari prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. Dan yang kedua adalah waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan dalam pengaduan. Yang ketiga adalah biaya pelayanan. Dalam hal ini biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. Yang keempat adalah produk pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir adalah sarana dan prasarana yang harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Whole of government. Whole of government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Whole of government dilatar belakangi oleh yang pertama ego sentral, yaitu sejumlah masalah terkait komunikasi publik pemerintah, di antaranya belum padunya antar kementerian atau lembaga dalam berkomunikasi kepada publik dan masih adanya ego sektoral. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi dan informasi. Kemudahan penggunaan media teknologi dalam pemerintah memunculkan kemudahan pula berbagai badan pemerintah dan swasta untuk berkolaborasi. Yang ketiga adalah dorongan publik. Publik perlu adanya kejelasan dan kekonsistenan suatu aturan dari pemerintah pusat hingga daerah, supaya tidak terjadi berbenturan kebijakan. Dan yang terakhir adalah keberagaman. Kebijakan pemerintah supaya bisa adil menyeluruh harus mempertimbangkan keberagaman. Maka dari itu perlu adanya integritas dari berbagai pihak untuk melahirkan kebijakan yang adil. Cara pelaksanaan WOG yaitu yang pertama respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergisitas. Contoh reformasi biaya kesehatan dan jaminan pekerjaan, yaitu 2, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan merupakan wujud reformasi pembiayaan kesehatan yang terintegrasi. BPJS Ketenagakerjaan juga wujud reformasi penjaminan tenaga kerja penerima upah dan bukan penerima upah yang pembiayaannya juga terintegrasi. Personal branding. Yang pertama, sebagai ASN, kita harus mengetahui kedudukan, tugas, dan fungsi dalam suatu organisasi. Setelah mengetahui, kita melaksanakan tugas, kewajiban, dan menjaga kode etik. Lalu yang ketiga, kita melaksanakan pelayanan publik dengan memenuhi amanah, kualitas, dan prinsip-prinsip pelayanan publik. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu melaksanakan koordinasi, kolaborasi, integrasi, dan sinergisitas dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dengan berbagai gagasan dan inovasi, dan tentunya menggunakan kemudahan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pemaparan yang saya sajikan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat dan wassalam.